Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau menyembah dan meninggikan Tuhan. Memasuki pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan lebih lagi. Mari kita bersyukur, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Thank you Lord. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakannya, ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakannya, ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan, Yesus. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakannya, ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setiamu di dalam berbagai hal Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga dan mata hati yang terbuka sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami kebenaran firman-Mu, bukan dengan kuatan gagah kami, tapi oleh pertolongan
Parakletos Tuhan yang senantiasa melingkupi, menolong kami. Menjadi seperti apa yang Engkau mau, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Umat Tuhan yang diberkati. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk mengalami kuasa Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya di hadapan setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Namun satu hal, saudara, kita datang bukan hanya sekedar minta-minta. Kita datang bukan hanya sekedar Tuhan, kebutuhan saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan tidak mau kita datang menjadi seorang yang hanya sebagai peminta-minta. Tuhan mau kita datang untuk membangun hubungan dengan Tuhan, datang untuk melihat Dia sebagai satu pribadi, untuk kita bangun relationship kasih dengan Tuhan. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga memperhitungkan apa yang menjadi harapanmu, kebutuhanmu, keinginanmu. Sekalipun demikian, Tuhan memperhitungkan semua kebutuhan kita. Tapi kita jangan datang sebagai orang yang menyodorkan keinginan kita A sampai Z. Karena Tuhan mau kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita. Namun di sini kita juga mau belajar betapa Tuhan sangat memperhitungkan orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau datang sebagai pribadi yang mau mengenal Tuhan. Dan Tuhan juga mau mengajarkan kita tentang firman Tuhan yang di dalam kitab Injil dicatat tentang seorang perempuan yang 12 tahun perdarahan. Seorang perempuan yang datang kepada Tuhan. Memang saudara, dia datang oleh karena kebutuhan. Tapi ending dari ceritanya ini merupakan sebuah kisah di mana Tuhan mau kita datang lebih dari sekedar kebutuhan. Yaitu Tuhan mau kita mencapai keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita renungkan firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, iman yang nekat. Iman yang nekat. Tuhan memang menjawab iman kita yang nekat untuk datang kepada Tuhan. Tapi jangan berhenti hanya sekedar pada kebutuhan kita, tapi kita mau melihat ada pertolongan Tuhan yang lebih penting dari sekedar menjawab kebutuhan kita. Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-23 ini kita akan belajar bahwa perempuan ini datang dengan sebuah kebutuhan. Dia 12 tahun pendarahan. Dan iman ini bisa saja terjadi karena dia memiliki kebutuhan yang mendesak. Ya, dia memiliki kebutuhan yang mendesak. Kita baca dulu firman Tuhan ini dari Markus 5 ayat 25 sampai 33. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan ini telah menjamah jubahnya, dia melihat sekeliling dan mencari siapa yang menjamah jubahku.
Lalu murid-muridnya bertanya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan ini ketakutan dan gemetar setelah mengetahui bahwa ia menerima jamahan dari Tuhan. Dan pada waktu Tuhan bertanya tentang hal itu, semakin dia mengalami ketakutan. Dan eh, yang ada di sini saudara, bahwa perempuan ini tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara, perempuan ini ketakutan karena dia tahu dia telah menjamah Tuhan itu tanpa izin. Dan Tuhan mencari siapa yang menjamah jumbai-jubahku. Di tengah-tengah kumpulan orang yang begitu banyak. Dan murid-muridnya berkata dengan heran, kenapa bertanya? Bukankah wajar kalau ada yang menjamah jumbai-jubahmu karena engkau ada di tengah-tengah desakan orang-orang banyak. Tapi Tuhan berkata, ada sebuah kuasa yang keluar daripadaku. Di antara banyak orang yang datang dengan alasan yang sama, yaitu kebutuhan. Ternyata kuasanya itu keluar hanya pada wanita yang datang kepadanya dengan iman yang nekat. Saudara, iman yang nekat. Kenapa saya katakan iman yang nekat? Dia menjamah tanpa berkata-kata, tanpa permisi. Dan dia memiliki ketetapan hati dalam dirinya, asal ku jamah saja jumbai-jubahnya. Dia meletakkan imannya di situ dan dia mengalami jamahan kuasa Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan ini ketika Yesus mengetahuinya, dia ketakutan. Karena dia pikir, oh pasti Yesus akan marah. Karena Yesus bertanya, siapa ini? Pasti Yesus akan marah, pasti Yesus akan melakukan sesuatu. Jangan-jangan diambil kembali kuasa kesembuhan itu sehingga dia tidak jadi sembuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran ini terjadi kepada perempuan ini, saudara. Kekhawatiran ini terjadi kepada perempuan ini sehingga dia merasakan bahwa ketakutan itu begitu melanda kehidupannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan memperhitungkan iman yang ada padanya. Dan saya menyebutnya di tema yang tadi saya sudah sampaikan. Ini adalah iman nekat dari perempuan ini. Kenapa dikatakan nekat? Karena dia berupaya, dia dengan segenap hati, dia bertindak tanpa seorang pun tahu. Dan dengan upayanya itu, kita lihat di ilustrasi ini, dia menjamah jumbai-jubahnya itu, dia berdesakan. Dia ada sebuah gairah untuk mencapai Tuhan. Dan dia ada sebuah upaya untuk berdesak-desakan dan berusaha, aku mau, aku mau, aku mau. Upaya yang nekat. Iman nekat ini terjadi karena kebutuhan yang mendesak yang dia miliki. 12 tahun pendarahan saudara itu merupakan sebuah alasan yang sangat kuat untuk betul-betul mendatangkan pertolongan daripada Tuhan. Kebutuhan yang mendesak, 12 tahun pendarahan bagi seorang wanita, dia adalah orang yang diperhitungkan sebagai orang yang najis. Tidak bisa datang ke bait suci karena dilarang oleh perjanjian lama. Tidak bisa datang ke bait suci. Dan orang yang 12 tahun pendarahan, saudara bisa bayangkan, mohon maaf ya, kalau seorang wanita mengalami menstruasi, itu siklusnya antara 3 sampai 5 hari. Kalau dia berkepanjangan itu sampai 7 hari. Dan pada saat siklus itu terjadi yang namanya PMS. Seseorang bisa emosinya sangat labil dan seseorang bisa mengalami kondisi yang drop. Dan kalau dia berlangsung secara normal 3 sampai 5 hari atau sampai 7 hari, seseorang itu keadaan tubuhnya bisa berubah. Dan pada orang-orang yang tertentu ketika dia mengalami pendarahan atau menstruasi lebih dari 7 hari, biasanya itu karena dalam keadaan sakit. Dan itu biasanya dibarengi dengan berbagai-bagai macam kesakitan. Dan berbagai-bagai macam kesakitan itu kadang-kala bisa ada cancer, bisa juga ketika dia mengalami pendarahan, dia itu mengalami pingsan. Bisa saja ketika dia mengalami pendarahan, dia itu bisa menjadi pucat, lemah, dan berbagai macam kelemahan. Dan kalau seseorang mengalami pendarahan selama 12 tahun, bisa dipastikan dia mengalami sakit penyakit yang parah yang mengakibatkan dia kurang baik dalam beraktivitas. Ya, karena pendarahan terus-menerus terjadi dan selama 12 tahun konsisten tidak pernah berhenti, merupakan sebuah
keadaan yang sangat urgent, keadaan yang sangat sakit bagi perempuan ini. Dan dia memiliki sebuah alasan yang kuat untuk berkata, aku pengen sembuh, aku pengen mengalami mujizat, aku pengen mengalami jamahan kuasa Tuhan. Iman nekat ini terjadi sehingga perempuan itu memiliki kekuatan untuk berdesak-desakan, memiliki kekuatan untuk Tuhan, pokoknya ini cuma satu kesempatan ini, engkau lewat di depan saya harus berupaya untuk bertemu dengan engkau, saya harus menjamah jumbai jubahmu supaya aku mengalami kuasa kesembuhan. Mungkin ini kesempatan tidak datang kedua kali. Mungkin ini saatnya engkau melawat kampung kami dan setelah itu engkau tidak datang kembali. Ini saatnya aku harus bisa menjamah engkau. Sekalipun engkau tidak bisa melihat aku, oke, saya pakai iman saya untuk memegang jumbai jubahmu. Ini yang saya katakan iman nekat. Karena dia berpikir satu kali satu. Ini sekali seumur hidup, mungkin tidak akan datang kedua kali. Dan ini kesempatan bagi saya. Mungkin saya datang dalam keadaan lemah. Dan ini saya sudah upayakan. Sekalipun saya harus menyeret kaki saya karena saya lemah karena penyakit ini. Saya harus berjumpa dengan Yesus. Dan kalau saya berjumpa dengan Yesus, saya tidak mau kembali sampai saya mengalami jamahan kuasa dan kesembuhan daripada Tuhan. Ini yang saya katakan iman nekat. Perempuan yang berketetapan hati untuk pokoknya Tuhan harus menjamah saya dan saya menerima kuasanya. Karena apa saudara? Ada sebuah kebutuhan yang mendesak yang menjadi alasan untuk dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, keinginannya untuk mengalami perubahan dari keadaan yang sakit menjadi sembuh. Ya, orang yang punya keinginan untuk mengalami perubahan, dia pasti akan melakukan berbagai macam cara. Wanita ingin mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saya dulu mengalami sakit Tuhan, saya pengen nanti saya mengalami kesembuhan. Dan seperti saya katakan tadi, pada umat Israel itu merupakan sebuah ketetapan. Perempuan yang memiliki lelehan darah tidak bisa untuk mempersembahkan korban. Tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara bayangkan bahwa perempuan ini adalah seorang yang diasingkan, seseorang yang dijauhi, seseorang yang tidak boleh berada di tengah-tengah orang yang beribadah. Demikian itu yang menjadi alasan dia untuk saya harus mengalami kesembuhan dan jamahan Tuhan. Keinginan untuk mengalami perubahan itu ada di dalam diri wanita ini. Yang ketiga, dia tidak bisa berharap kepada manusia, apalagi pada zaman itu tidak ada ilmu-ilmu kedokteran yang seperti sekarang mungkin bisa membawa pada pemulihan dan kesembuhan. Tidak bisa berharap kepada manusia, bahkan dia tidak bisa berharap kepada imam. Karena imam tugasnya pada waktu itu hanya untuk menentukan bahwa dia sudah tidak najis. Jadi tidak bisa berharap kepada manusia. Bahkan sesungguhnya kenapa dia datang berdesak-desakan? Karena kalau dia mendekati rabi, rabi itu akan dikatakan dinajiskan oleh jamahannya. Itu sebabnya kalau dia mengalami ketakutan dan gemetar karena dia sudah menjamah Yesus, dia mengalami ketakutan yang berlipat ganda. Ketakutan karena dia telah menyalahi aturan. Dia tidak boleh menjamah orang lain. Sementara dia katakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Jadi ini sebuah kenekatan yang terjadi dari hati seorang perempuan yang menginginkan kuasa dalam hidupnya. Yang keempat adalah spontanitas. Iman nekat terjadi karena spontanitas. Saya pengen sembuh, saya mau datang kepada Tuhan. Hal itu terjadi dan saya mau katakan, ini merupakan sebuah dorongan untuk membesar sebuah kapasitas iman untuk datang kepada Tuhan. Suatu hal saya mau katakan, saudara, bahwa Tuhan sesungguhnya tidak mau kita datang hanya berdasarkan sebuah kebutuhan. Karena Tuhan katakan engkau tidak mendapatkan jawaban doamu karena yang kamu doakan itu adalah untuk kebutuhan hawa nafsumu. Kalau kita datang hanya untuk sekedar kebutuhan hawa nafsu kita, Tuhan tidak perhitungkan. Tetapi sesuatu yang berbeda terjadi bagi wanita ini, dia datang dengan iman yang nekat dan Tuhan memperhitungkan. Di sini kita akan belajar apa sih yang terjadi dalam kehidupan wanita ini sehingga Tuhan berkenan meletakkan kuasa, mengizinkan jamahan kuasa Tuhan terjadi. Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 33 tadi kita sudah bacakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia datang kepada tabib, dia tidak datang kepada rabi karena pada waktu itu tidak diizinkan untuk rabi untuk bersentuhan, apalagi seseorang yang beribadah di bait suci tidak diizinkan untuk bersentuhan dengan perempuan yang najis karena perempuan yang najis tidak diterima di bait suci. 12 tahun pendarahan, uang sudah habis karena berobat kepada berbagai tabib dan tidak ada faedahnya.
malah semakin memburuk. Bayangkan semakin memburuk berarti dia dalam keadaan lemah. Ilustrasi gambar yang kita dapatkan di sini bahwa perempuan ini seperti sedang berjalan di tanah dan memaksakan diri untuk menjamah jubah Yesus karena memang lemah, saudara. 12 tahun pendarahan membuat dia sangat lemah. Iman nekat, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memperhitungkan iman yang lahir dari kenekatan kita. Kita akan belajar dari perempuan ini apa yang membuat dia menjadi seorang perempuan yang nekat dan mengalami zaman kuasa Tuhan. Yang pertama, dia datang karena berbagai alasan. Dia sudah tidak punya uang, dia sakit, dan dia tidak sembuh-sembuh, dan dia dalam keadaan lemah, dan dia memiliki alasan yang kuat untuk sembuh. Dia ingin berubah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua orang datang kepada Yesus dengan betul-betul pengen jumpa dia secara pribadi. Tetapi lebih daripada itu, mereka biasanya datang awalnya karena sebuah alasan. Saya juga secara pribadi awalnya saya datang ke Tuhan itu bukan karena saya pengen bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi ada sebuah keadaan. Itu sebabnya di dalam kitab Ayub berkata Tuhan berbicara dengan kita oleh karena berbagai-bagai keadaan. Keadaanlah yang mendesak kita sehingga akhirnya datang kepada Tuhan. Karena kita telah berdosa, kita telah dibutakan dengan dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita datang kepada Tuhan hanya karena kita merasa ada penyakit, ada kebangkrutan ekonomi, ada karena kepahitan, ada karena kita tidak makan, karena kita tidak punya uang. Ini berbagai alasan awalnya kita datang kepada Tuhan. Karena kita nggak selamat, karena kita memiliki latar belakang banyak dosa, dan kita mulai tertuduh, dan kita mau datang supaya kita mengalami pemulihan. Sesungguhnya kebanyakan orang datang kepada Tuhan itu karena banyaknya alasan. Namun itu pun saudara, Tuhan memperhitungkan sebagai iman. Jikalau kita datang untuk sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Itu sebabnya jikalau kenekatan itu terjadi di dalam kehidupanmu, tetaplah melangkah. Saya mau katakan tetaplah melangkah dengan Tuhan. Karena Tuhan memperhitungkan iman yang lahir dari kenekatan kita. Selama kita tulus hati mau datang kepada Tuhan. Ada berbagai macam alasan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi untuk itu pun saya mau katakan, tetaplah datang kepada Tuhan. Yang kedua, kenekatan yang memimpin kepada iman, yaitu perempuan ini karena atas dasar segala alasannya yang ada, ia nekat untuk datang kepada Tuhan. Ia nekat, ia berjalan untuk bertindak. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-27, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati dari belakang dan menjamah jubahnya. Di tengah orang banyak, dia berjalan di lantai, sepertinya dia di lantai karena lemah, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah orang yang berdesak-desakan, di tengah-tengah mungkin orang yang murid-murid yang bisa saja menghalangi dia, dia nekat untuk datang kepada Tuhan. Dengan konsekuensi, kalau orang tahu dia seorang yang perdarahan, dia najis, dia pasti akan diusir. Dan mungkin belum sampai di depan Yesus, dia sudah harus pergi karena diusir. Yang kedua, saudara, iman yang nekat karena ia mau bertindak. Kalau kita mau memiliki iman yang nekat, kita mau mengalami zaman kuasa Tuhan, berdiri dari tempat dudukmu, bertindak, keluar dan cari Yesus. Pagi hari ini kalau engkau memiliki banyak kerinduan kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan datang kepada Yesus. Iman yang nekat butuh tindakan, saudara. Butuh tindakan. Jangan tinggal di tempat, tapi berdiri keluar dari tempatmu dan cari Yesus. Dan yang kedua, iman yang nekat, yaitu dia katakan begini. Orang ini banyak. Murid-murid Yesus juga mengurung Yesus sehingga Yesus itu harus berjalan
Dan dari kerumunan ini berbicara kerumunan bukan 10 orang, saudara. Ketika Yesus khotbah di atas bukit, 4.000, 5.000. 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Bayangkan dia melewati 5.000 orang ini, berapa kilometer dia harus berjalan. Dan berapa banyak orang dia harus lalui. Dengan notabene orang-orang yang tubuhnya mungkin jauh lebih sehat, jauh lebih kuat. Dia harus berjalan melangkah ke situ. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana upaya yang dia keluarkan untuk ke sana. Dan ketika dia mendekati Yesus, dia katakan, tidak ada kesempatan kalau saya berbicara dengan dia. Karena terlalu banyak orang. Bahkan murid-muridnya mungkin menutupi jalan. Yang dia datang untuk paksakan aja. Pegang aja sedikit. Pegang aja jubahnya. Dan dia berketetapan di dalam hatinya sendiri tanpa diajari orang. Dia katakan pada dirinya sendiri, kalau saya bisa pegang jubahnya, saya percaya saya sembuh. Kalau saya pegang jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, saya akan sembuh. Iman yang nekat, yang lahir daripada hopeless dan tidak punya banyak kesempatan, tidak punya banyak waktu, tidak punya banyak alasan, tidak punya banyak kesempatan, tidak punya banyak waktu. Ini saja Tuhan, ini Tuhan, orang Manado bilang. Dia membuat keyakinan diri sendiri untuk beroleh jamahan kuasa Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya. Berapa banyak di antara kita yang memiliki ketetapan hati dan kekuatan seperti itu. Saudara, kalau engkau memiliki sesuatu harapan kepada Tuhan, jangan mudah putus asa. Jangan mudah berhenti. Baru mengalami kendala sedikit, engkau sudah berhenti. Engkau tidak akan melihat hasilnya. Ya, engkau sudah berdoa, tapi engkau berhenti di tengah jalan, engkau tidak akan melihat hasilnya. Jamah Tuhan sampai engkau mengalami kuasa di dalam hidupmu. Yang terakhir, saudara, ketulusan yang menggerakkan kuasa Tuhan. Ketika Yesus melihat kiri dan kanan, lalu dia bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Lalu murid-muridnya berkata, Guru, tidak masuk akal kalau engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu. Karena di sini begitu banyak orang berdesak-desakan. Lalu perempuan itu dengan ketakutan dan dengan gemetar, dia menjelaskan kepada Tuhan dengan tulus hati. Artinya dia seorang yang polos, dia orang yang tidak menutup-nutupi bahwa sesungguhnya Tuhan, memang aku datang, tapi keinginanku hanya satu, hanya untuk disembuhkan, hanya untuk ini Tuhan. Dan ketulusan imannya ini yang membuat Tuhan memperhitungkan iman dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, engkau tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Oleh sebab itu, ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan engkau merasa down, jangan engkau merasa putus asa. Karena Tuhan memperhitungkan iman yang tulus yang engkau bawa doamu di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita lihat karena ketulusannya, dia tampil dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, pelayanan Yesus selalu berpusat kepada belas kasihan dan hati. Dia tergerak kepada orang yang tulus hatinya, mau datang sungguh-sungguh kepada dia, tidak belat-belit, tidak banyak omong, tapi Tuhan melihat hati. Dan lihat di dalam ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus merasakan jamahan kuasanya itu datang kepada wanita itu dan dia bertanya, dia tidak marah saudara. Dia hanya bertanya, yang mana perempuan ini? Karena saya merasakan kuasa itu mengalir keluar dari dalam kehidupan saya. Dan lihat saudara, perempuan ini mendapatkan berkat double portion. Karena yang dia harapkan itu adalah kesembuhan, tapi yang Tuhan berikan itu double porsi. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dia bukan sekedar disembuhkan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu, tapi dia juga mengalami keselamatan. Keselamatan ini yang diselidiki oleh para nabi.
Keselamatan yang diharapkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan keselamatan ini yang kita butuhkan, yaitu keselamatan jiwa kita untuk bebas dari api neraka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan double porsi ketika orang yang datang dengan sungguh-sungguh kepadanya. Karena Tuhan tahu ketika seorang bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, keselamatan itu terjadi bagi kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah kabar baik yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Memang kita datang kepada Tuhan dengan berbagai macam alasan. Alasan A, B, C, D. Hanya untuk menerima kuasa mujizat daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan akan memberikan kita lebih daripada apa yang kita minta, lebih daripada apa yang kita harapkan. Saudara, tujuan utama Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan di dalam Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Keselamatan itu merupakan tujuan hidup kita, saudara. Dalam Lukas 8 ayat 48, hal yang sama, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Saudara, bukan karena alasan-alasan kita ingin sembuh, bukan karena alasan-alasan kita untuk bebas dari cengkraman kebutuhan ekonomi, bukan karena Tuhan mau sekedar kita lepas dari kepahitan, tapi Dia mau lebih daripada itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita selamat dan kita mengalami zaman kuasa Tuhan, selamat di bumi, selamat juga di surga. Amin, saudara. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Jadi kalau kita memulai perjalanan iman kita dengan iman yang nekat, tetaplah melangkah. Dan Tuhan akan meluruskan kehidupanmu. Asal engkau datang dengan tulus hati kepada Tuhan. Kebutuhan itu bukan dasar, bukan satu-satunya alasan, bukan dasar dari lahirnya mujizat atau jawaban doa. Tetapi itu pun dengan adanya kebutuhan-kebutuhan kita mulai melangkah dengan iman. Tuhan memperhitungkan ketulusan hati orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita datang kepada Tuhan hanya dengan sebuah alasan-alasan, Tuhan katakan itu bukan alasan untuk datang kepadaku dan mendapatkan mujizat, tetapi Tuhan memperhitungkan isi hatimu kalau engkau mau datang. Amin. Jadi saudara, apapun keadaanmu, datang saja kepada Tuhan. Asal dengan hati yang tulus dan kita akan melihat mujizat daripada Tuhan. Tuhan memperhitungkan kok iman nekat yang datang dari hati yang tulus. Jadi kalau saat ini engkau datang dengan sebuah ketetapan hati untuk mengalami kuasa daripada Tuhan, datanglah. Dan Tuhan akan meluruskanmu. Dan ketika engkau dengan tulus hati datang kepada Tuhan, engkau bisa mendapatkan double porsi daripada Tuhan. Yaitu mujizat Tuhan dan juga keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bawa kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mungkin engkau datang dengan berbagai macam kebutuhan saat ini. Mungkin engkau datang dengan berbagai macam persoalan, pergumulan yang engkau tahu engkau tidak bisa menyelesaikannya, tapi ini saatnya kamu sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terbuka, hati yang mau sungguh-sungguh datang kepadamu untuk mengalami jamahan kuasa Tuhan. Kami memulainya dengan kenekatan untuk kami mengalami kuasa Tuhan. Dan Engkau memperhitungkan sebagai suatu upaya tindakan iman untuk kami beroleh kekuatan yang daripadamu. Engkau memperhatikan setiap umatmu yang datang pada pagi hari ini dengan segala keberadaan mereka Tuhan. Ketika mereka datang dengan tulus hati, Engkau memperhitungkannya. Engkau kiranya menjawab segala pergumulan kebutuhan dari umatmu. Dan pada saat mereka datang dengan sungguh-sungguh, kami percaya Engkau memperhitungkan iman mereka, menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka daripada yang sakit. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kuasa mujizat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah keluar masuk kita. Dan di dalam nama Yesus kita sambut berkat Tuhan. Urapan baru di pagi hari. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, kubu pertahananku, menara kekuatanku, Engkaulah
penolong dan perisai dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi kita mau sembah Tuhan di dalam kekudusan. Menyediakannya ku perlu. Amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setiamu Tuhan yang Kau tunjukkan bagi kami, buat kami mengalami jamahan-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Pribadi-pribadi yang datang untuk menerima jemaat kuasa-Mu. Yesus, masa hujan, masa jenuhmu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Makasih Tuhan, Kau yang ku Kau perlu. setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakannya ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Karena kesetiaan-Mu Tuhan kami boleh ada. setia. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tidak ada putus-putusnya kami dapat berhenti mengucapkan syukur. Karena kami adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit. Membawa kami dalam perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena sebuah alasan, awalnya kami datang kepada Tuhan. Dan karena berbagai-bagai alasan, kami datang kepada Tuhan dan mengharapkan kuasa mujizat-Mu terjadi. Dan dengan satu alasan, Engkau menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena Engkau telah mengasihi kami sejak kami dari dalam kandungan. Dan Engkau punya rencana keselamatan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah setiap orang yang datang dengan tulus hati, mengalami keselamatan di dalam jiwa kami, mengalami kesembuhan dan kuasa mujizat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, lepaskan berkat-berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.